Ya, kami sudah memperpanjang status tanggap darurat sampai 29 Mei. Kemudian kami pun sudah mengedarkan surat edaran baru berkaitan dengan optimalisasi pembatasan sosial. Jadi sebelum ke SBB ini, kami lebih berikhtiar dengan cara optimalisasi pembatasan sosial ini, di mana di dalam implementasinya di setiap perbatasan kita ada 7 perbatasan disiapkan posko pemeriksaan dan posko kesehatan terpadu, terutama untuk mengecek yang pemudik datang, dicek di data, kemudian diukur suhunya dan kita berikan edukasi. Kemudian harapan kami sih tidak ada yang mudik lagi. Kalaupun ada yang mudik, di tempat asalnya sudah harus ada rapid test terlebih dahulu, itu harapannya. Yang kedua, kita ada patroli kewilayahan. Di tiap kecamatan, Satpol PP dengan Forkopimcam dibantu Polsek Koramil mengadakan patroli tiap hari yang tujuannya pertama untuk mendisiplinkan warga supaya stay at home, supaya jaga jarak, supaya pola hidup bersih dan sehat. Kemudian memastikan ODP ini tidak keluar rumah, betul-betul di karantina 14 hari. Kalau ada kerumunan, itu dibubarkan. Jadi ini patroli kewilayahan sebagai upaya kami. Yang ketiga, kami sudah mencanangkan dan mengeksekusi gerakan 1 juta masker. Tadi pagi, Pemda menyebarkan sekitar 46.000 masker kepada masyarakat melalui kecamatan dan melalui berbagai komunitas. Kemudian dari iuran kami, infak ASN kami total ada 322 juta. Sampai dengan hari ini telah kami distribusikan melalui Basnas. Di antaranya per kecamatan kita bantu juga bagi stimulan 5 juta supaya membuat masker menggunakan konveksi di daerahnya masing-masing. Jadi ekonomi masyarakat di kecamatan, di desa bergerak, tapi itu stimulan. Yang keempat, untuk jaringan pengamanan sosial yang melalui APBD kami telah alokasikan nilai belanja tidak tersangka APBD kami, dukungan anggaran berkaitan dengan jaring pengamanan sosial. Tahap pertama kami sudah membagikan untuk 3.000 pedagang kecil yang biasa dagang di sekolah-sekolah yang sekarang berhenti karena belajar di rumah. Yang kelima, kami pun ada optimalisasi perlindungan terhadap tenaga medis. Jadi ada insentif yang kami siapkan, tenaga medis diberikan madu, korma, dan multivitamin, kemudian diberikan insentif, dan kami siapkan hotel untuk tempat tenaga medis yang untuk istirahat dan untuk tidur kalau tidak bisa sempat pulang ke rumah. Itu di antara beberapa langkahnya. Kemudian kami pun membentuk Desa Siaga Corona atau Satgas Percepatan Penanganan COVID sampai dengan tingkat dari kabupaten, kecamatan, desa, dan RW. Sekarang terus dibentuk di tiap desa dengan tupoksinya yang lebih simpel, terutama untuk pencegahan penyebaran COVID di desanya masing-masing. Dan kami pun sudah menginstruksikan tadi pagi, setiap kecamatan ada posko masker, di mana yang butuh masker bisa datang ke posko tersebut untuk diberikan maskernya, tapi dengan jumlah tertentu, sehingga dengan gerakan juta masker ini orang Sumedang yang keluar rumah ini wajib pakai masker. Ada yang selama ini kita ketahui yang positif COVID ini banyak yang tidak bergejala, yang seperti sehat sehingga bebas berkeliaran. Oleh karena itulah dengan masker ini bagaimana yang sering kita gaungkan, I protect you and you protect me, mudah-mudahan bisa menjadi bagian untuk mencegah penyebaran COVID ini. Itu di antara beberapa langkah yang kami lakukan, termasuk sebagai bahan kami telah melakukan sebagai antisipasi, kami sudah menyiapkan rumah untuk isolasi juga, suatu tempat untuk isolasi yang positif tapi tidak bergejala, jadi tidak semuanya di rumah sakit. Itu di antara beberapa ikhtiar yang telah kami lakukan.